Bertemu kembali di mata kuliah manajemen keuangan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai manajemen modal kerja, ya, atau yang kita kenal dengan namanya working capital management. Baik, sebelum saya masuk, ya, mungkin kalian ingin tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan modal kerja, ya. Ya, setiap kita yang akan melakukan usaha, ya, apakah itu usaha perorangan, ya, ataukah itu berbentuk perusahaan, ya, apakah perusahaan PT, perusahaan terbatas, ataukah CV, ya, ataukah persekutuan atau firma, ya, itu semuanya paling tidak membutuhkan yang disebut dengan modal kerja, ya, atau yang kita kenal sebagai working capital. Kenapa modal kerja ini sangat dibutuhkan? Ya, tentu saja dia dibutuhkan adalah sebagai satu-satunya alat yang bisa membuat suatu usaha itu bergerak. Dalam hal ini bisa melakukan operasional sehari-harinya. Nah, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan modal kerja itu? Ya, kalau kita lihat definisinya di sini, yaitu modal kerja itu adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, kalian sebagai anak akuntansi mesti tahu apa itu yang disebut dengan aktiva lancar dan apa itu yang dimaksud dengan hutang lancar. Ya. Aktiva lancar itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan secara liquid di dalam aset-aset perusahaan. Dalam hal ini yang bisa dijadikan uang atau bisa dijadikan aset yang bisa berubah menjadi uang di bawah waktu 1 tahun. Itu adalah definisi dari aktiva lancar. Ya, begitu juga dengan hutang lancar, itu adalah hutang yang bisa langsung dilunasi dalam waktu tempo yang singkat di bawah 1 tahun. Nah, apa saja yang dimaksud dengan aktiva lancar di sini? Ya, tentu kalian yang udah jelas tahu adalah kas, ya, uang kas dalam hari ini, ya, apakah bisa dalam bentuk petty cash ataukah uang yang ada di bank, ya. Nah, yang kedua adalah piutang, piutang dagang. Itu adalah tagihan kita kepada customer kita, kepada pelanggan kita, ya. Dan juga aktiva lancar ada yang disebut dengan persediaan barang dagang. Ya, itu adalah stok barang yang kita punyai. Nah, itu semua bisa kita convert di bawah 1 tahun menjadi uang. Artinya bisa berubah menjadi uang dalam waktu yang segera, cepat, dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, itulah yang dimaksud dengan aktiva lancar. Termasuk juga surat-surat berharga. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghitung modal kerja kita? Nah, kita akan menghitung antara selisih dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Nah, tujuan dari manajemen modal kerja ini, ya, itu adalah kita bagaimana mengelola aktiva lancar kita dan hutang lancar kita agar terjamin jumlah dari net working capital yang layak diterima atau acceptable, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha. Nah, artinya kalau perusahaan bisa mengelola antara aktiva lancarnya dengan hutang lancarnya, kita berikan kepastian bahwa perusahaan itu nanti akan menjalankan usahanya dengan lancar tanpa ada hambatan-hambatan. Nah, untuk itulah mereka harus benar-benar menjaga aset yang ada di sini. Dalam hal ini aktiva lancar dan hutang lancarnya. Nah, karena itulah sebenarnya yang menjadi modal kerja dari suatu usaha. Ya. Nah, dari mana sumber-sumber modal kerja itu? Ya, tentunya pasti berasal dari hasil operasi perusahaan. Ya, perusahaan menjalankan usahanya, apakah itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, semua melakukan usahanya menggunakan modal tadi. Nah, hasil itu bisa berupa keuntungan, ya, apakah itu keuntungan jangka pendek ataupun jangka panjang, ya. Dan hasilnya juga bisa didapat dari penjualan dari aktiva tidak lancar. Misalnya perusahaan itu memiliki aset-aset tetap seperti mobil, ya, kendaraan, ya, rumah, tanah, ya. Nah, itu semua adalah aktiva tetap, ya, yang kita sebut dengan aktiva tidak lancar. Nah, ataupun juga perusahaan bisa mendapatkan modal kerja itu dari penjualan saham atau obligasi, ya. Kalian nanti akan mempelajari
ataupun kalian sudah mempelajari di beberapa minggu pertemuan sebelumnya bagaimana saham itu bisa menjadi modal segar untuk perusahaan melakukan aktivitasnya. Ya, penjualan saham dilakukan di bursa, di pasar modal. Nah, itu semua bisa mendapatkan sumber-sumber modal. Bagaimana perusahaan itu mendapatkan itu semua. Untuk modal kerja, ya itu dibagi ada menurut konsep-konsepnya yang disebut dengan konsep kuantitatif, ya, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Nah, kita akan bahas apa itu ketiga konsep modal kerja ini, ya. Nah, kalau kuantitatif ini menggambarkan keseluruhan jumlah dari aktiva lancar, ya, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula dalam jangka waktu pendek. Ya, ini kita akan menghitung bagaimana perputaran daripada aktiva lancar tersebut. Nah, ya, misalnya saya ambil contoh bagaimana dari piutang, ya, tagihan kita, kemudian dia berputar setelah kita tagih kepada konsumen kita, customer kita, dan kemudian nanti akan balik ke kita dalam bentuk uang. Nah, ini kita sebut dengan perputaran, ya. Nah, inilah yang nanti akan kita hitung sebagai konsep kuantitatif, jadi melalui angka-angka. Nah, konsep ini disebut juga sebagai gross working capital atau modal kerja bruto, ya, karena di sini dia nanti tidak memperhitungkan hutang, ya, hanya dia melihat bagaimana dari sisi aktiva lancarnya tersebut, ya, atau current asset-nya. Bagaimana dengan konsep kualitatif? Nah, kalau konsep kualitatif, ya, itu selisih antara aktiva lancar di atas hutang lancar atau merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditas. Nah, jadi di sini kalau kita memiliki yang namanya aktiva lancar, ya baik itu kas, piutang ataupun surat-surat berharga, itu nanti kita akan mengurangkannya dengan hutang kita, hutang-hutang lancar kita. Ya. Nah, disinilah nanti kita akan lihat bagaimana posisinya, apakah lebih besar aktiva lancar kita ataukah lebih besar hutang lancar kita. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya net working capital atau disebut juga dengan modal kerja neto, modal kerja bersih. Konsep berikutnya adalah namanya konsep fungsional. Jadi menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan income dari usaha pokok perusahaan. Nah, jadi nanti kita melihat dari beberapa dana yang sudah kita dapatkan, ya, dari income kita, itu nanti akan kemana larinya, ya. Jadi nanti fungsi dari income kita itu nanti akan dilihat, ya. Nah, di sini nanti akan menghasilkan pendapatan pada periode akuntansi dan pada periode masa depan. Ya, jadi kalau kita nanti menghitung rugi laba, nanti kita akan lihat, ya, berapa kita mendapatkan profit, ya. Apakah profit ini akan sama dengan periode sebelumnya, ya. Biasanya pembukuan akuntansi itu adalah periode 1 tahun. Ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, apa saja yang dimaksud dengan aktiva lancar, ya. Yang pertama adalah kas, ya. Itu apakah dia dalam bentuk kas kecil atau petty cash, ataukah dia dalam bentuk kas yang ada di bank, ya. Ataukah dia kas yang ada di deposito, ya. Nah, ini yang kita sebut dengan surat-surat berharga tadi, ya. Nah, surat-surat berharga di sini kita bisa dalam bentuk saham yang kita punyai, ya, obligasi, ya. Deposito masuk ada di sini juga, ya. Ini kategori dari surat-surat berharga atau marketable securities. Nah, kemudian ada namanya piutang atau piutang dagang atau account receivable. Nah, ini adalah tagihan kita pada customer kita. Nah, ini biasanya tagihan kita ini berjangka waktu, ya. Tagihan dalam bentuk kredit, ya. Jangka waktunya tertentu, ya, bisa dalam net 30 hari ataupun net 60 hari, ya, dan seterusnya, tergantung kita memberikan tempo kepada customer kita. Nah, kemudian kategori yang keempat adalah inventory atau kita kenal dengan persediaan barang dagang. Nah, ini stok barang. Nah, persediaan barang dagang ini adalah suatu aset yang paling penting di dalam perusahaan karena dia di sini bisa menghasilkan yang disebut dengan likuiditas tadi, ya. Nah, persediaan barang dagang ini pun tidak boleh terlalu lama nongkrong ada di gudang-gudang, ya. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap yang disebut dengan working capital tadi, ya. Karena makin lama barang ada di gudang, maka berarti uangnya tidak berputar atau tidak beredar.
Nah, makanya di sini inventory harus segera dievaluasi setiap saat ya, karena makin lama umur dari inventory ada di gudang ya, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap masa expire date dari barang-barang yang ada di gudang tersebut. Ya, untuk itulah makanya kontrol terhadap dagang ini biasanya sangat inventory atau persediaan barang dagang ini sangat penting ya di dalam suatu perusahaan. Nah, apa yang dimaksud dengan hutang lancar ya? Ya, ada namanya hutang jangka pendek ya. Artinya periodenya dia mungkin dalam hitungan 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau malah 1 tahun ya dalam jangka pendek. Nah, itu terdiri dari hutang wesel, ya, ada hutang perniagaan, ya, ataupun hutang pada bank lain kurang dari 1 tahun. Nah, ini biasanya adalah pinjaman-pinjaman perusahaan. Ya. Nah, bagaimana implikasinya? Ya. Jadi kalau perusahaan memiliki aktiva lancar di atas hutang lancar, artinya aktiva yang lancar tadi lebih dari hutang lancar tadi, ya. Nah, nanti perusahaan akan memiliki yang disebut dengan net working capital, ya, atau modal kerja bersih. Nah, kemudian penggunaan modal kerja, ya, semakin besar current asset dapat menutupi current liabilities, ya, artinya hutang aset tadi, ya, yang lancar tadi dapat menutupi hutangnya, ya, berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya. Artinya semakin liquid. Artinya semakin bagus ya. Makin besar aset lancar dia, ya, dibanding dengan hutang dia, ya berarti perusahaan itu memiliki kemampuan bayar. Ya, kenapa? Karena dia akan memiliki kas yang liquid, ya, yang bisa menutupi hutang-hutang yang dia adakan. Pada kenyataannya, putaran kas masuk, ya, ya dikurangi cash inflow, ya artinya cash atau kita sebut di sini kas masuk atau cash inflow tadi, dan putaran kas keluar atau kita sebut dengan cash outflow, ya itu tidak selalu sinkron, ya. Tetapi tetap perusahaan harus mempertahankan net working capital agar tetap liquid. Nah, ini yang agak susah memang menangani ini ya, karena kita mungkin berharap uang masuk akan selalu ada. Ya, artinya kalau kita perusahaan dagang itu biasanya mereka harus bekerja untuk mendapatkan uang, ya. Tapi tidak selalu mereka akan mendapatkan uang itu tersebut, ya karena biasanya tergantung dengan bagaimana jatuh tempo uang tersebut masuk, ya, ataupun bagaimana customer itu melakukan revaluasi terhadap piutang dia, ya. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi dan ini biasanya mempengaruhi uang yang masuk di dalam perusahaan. Dan begitu juga dengan putaran arus kas, ya. Kadang-kadang kita tidak bisa memprediksi bahwa banyak pengeluaran kita di bulan ini dibanding di bulan lalu, ya. Padahal kita sudah melakukan prediksi bahwa bulan ini mungkin tidak sebanyak di bulan lalu. Nah, ini kadang-kadang tidak sinkron, artinya antara uang masuk dan uang keluar itu kita tidak bisa memprediksinya secara tetap ya. Walaupun ini harus kita lakukan yang namanya cash flow tadi. Nah, ini yang kita biasa lakukan di beberapa perusahaan, dia melakukan yang namanya cash flow projection. Ya, di setiap bulan mereka harus mencadangkan uang kas yang positif di dalam dananya, di dalam kas perusahaannya. Karena kalau sampai tidak ada uang cash yang positif, itu nanti akan sulit untuk melakukan operasional perusahaan sehari-hari, ya. Itu implikasi dari cash inflow dan cash outflow ya terhadap dari yang namanya net working capital kita. Nah, kelebihan modal kerja atau working capital ini ya di sini juga bisa kita lihat ya. Yang pertama itu kelebihan atas modal kerja itu mengakibatkan kemampuan laba menurun ya sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki modal kerja yang lumayan gede ya, itu juga nanti sebenarnya ada impact-nya juga terhadap laba perusahaan ya. Ya, kenapa? Ya karena paling tidak di sini ada perputaran yang lambat ya. Dalam hal ini misalnya kita memiliki tagihan kepada customer. Kemudian secara revenue kita memang melakukan penjualan ya dan kita mengeluarkan invoice kepada customer. Tetapi customer belum tentu membayar tepat waktu. Nah, jadi di sini sebenarnya
berbanding terbalik ya. Kita melakukan sales dan mendapatkan income, tetapi belum tentu kita mendapatkan cash pada saat itu juga. Nah, dan ini impact-nya tadi ya, perputaran dana dalam hal ini yang kita sebut dengan cash flow tadi itu sebenarnya juga ada pengaruh dari sisi ini. Ya. Nah, seolah-olah di sini ada kesan ya, itu bahwa manajemen itu tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Padahal itu belum tentu ya, karena ini semua berhubungan dengan yang kita kenal dengan accrual basis ya kalau di dalam accounting ya. Pendapatan yang kita terima itu dalam accounting kita akan catat dulu ya, tetapi kita belum tentu mendapatkan uang cashnya pada saat itu. Nah, nah, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank ya, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga ya. Nah, ini tadi sebenarnya impact juga dari sisi working capital tadi ya. Kenapa? Karena kalau kita memang melakukan loan ya atau pinjaman ya, sebenarnya kita akan berpikir bahwa nanti suatu saat kita akan kena dengan yang namanya interest rate atau pembayaran bunga. Dan ini dia akan sebenarnya berpengaruh dari sisi profitability perusahaan karena income-nya secara tidak langsung akan berkurang dengan cara membayar bunga tadi. Ya. Inilah kelemahannya dari modal kerja. Tetapi modal kerja ini juga sebenarnya ada kebaikannya, ya. Makanya di sini kita kenal dengan namanya kebaikan modal kerja, ya. Ya, dalam hal ini kita kenal dengan yang namanya modal kerja yang cukup, ya. Kenapa? Kalau kita memiliki modal kerja yang cukup, ya, sebenarnya kita juga melindungi perusahaan dari terjadinya krisis keuangan. Karena kan paling tidak, ya, kalau dana yang ada di perusahaan itu siap sedia, misalnya saya ambil contoh ya, kita lihat dari kondisi sekarang ini ya, apalagi pada saat pandemi ya. Perusahaan memang sulit melakukan penjualan ya karena semua orang ada di rumah dan orang-orang tidak boleh ke pasar, ke mall dan sebagainya. Akibatnya paling tidak di sini uang cash yang ada juga akan menurun. Nah, dan ini impact-nya adalah perusahaan tidak bisa membayar gaji karyawannya. Nah, ini yang sekarang ini terjadi ya, yang kita sebut dengan financial crisis atau krisis keuangan. Ya. Kenapa? Karena cash flow yang ada di perusahaan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan ini sangat berpengaruh ya. Ya, dan di sini akan mempengaruhi yang namanya modal kerja kita. Nah, inilah makanya pentingnya kita harus memiliki cadangan cash atau cadangan cash flow tadi ya, tujuannya adalah melindungi hal-hal yang seperti ini ya. Dan juga dengan adanya modal kerja yang cukup itu kita bisa merencanakan dan mengawasi ya, rencana keuangan di dalam jangka pendek. Paling tidak kita bisa memprediksi dalam 3 bulan ke depan kita bisa memberikan cadangan untuk pembayaran gaji karyawan kita dalam 3 bulan atau 4 bulan ke depan ya pada saat krisis seperti ini. Dan ini bisa kita lakukan yang namanya prediction tadi ya atau forecasting tadi ya. Nah, yang ketiga juga menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Jadi kita bisa menghitung sebenarnya berapa modal kerja yang harus kita cadangkan untuk perusahaan kita. Ya, inilah yang disebut dengan kebaikan modal kerja. Nah, selain itu juga bisa memenuhi kewajiban-kewajiban kita ya. Misalnya kita memiliki hutang ya jatuh tempo di bulan depan ya sekian jumlahnya. Nah, kita sudah bisa cadangkan ini semua ya. Dan ini harus ya karena kalau kita sampai gagal bayar tentunya bunga yang akan diterapkan juga akan lebih tinggi ya. Nah, selain itu juga kita bisa mendapatkan kredit ya, kredit sumber dana guna memperbesar kebutuhan kekayaan aktiva lancar. Ya. Kalau kita misalnya cash flow-nya bagus, ya, kemudian laporan keuangan, keuntungan semuanya bagus, paling tidak investor ataupun kreditor ya dari bank-bank bisa memberikan kredit kepada kita, ya, tujuannya untuk bagaimana perusahaan itu bisa terus melakukan aktivitasnya ataupun bisa memperbesar usahanya. Nah, disinilah kegunaannya ya daripada modal kerja yang cukup tadi. Dan juga memberikan pedoman ya sehingga tidak terdapat keraguan manajemen guna memperoleh efisiensi yang baik. Nah, jadi banyak ya keuntungan dari modal kerja yang cukup tadi. Ya. Nah, ini tipe-tipe dari modal kerja ya, ada modal kerja permanen, primer ya, ada modal kerja normal ya,
Ada yang disebut modal kerja variabel, musiman, siklis, dan modal kerja darurat. Ya. Nah, mungkin kita masuk ke ini sebentar, saya ini kan ada tambahan dari slide saya ya. Ini udah ya kita. Ini saya gambarkan bagaimana yang disebut dengan modal kerja tadi ya. Ini yang disebut dengan neraca ya. Neraca perusahaan ya. Di sini saya ambil contoh perusahaannya namanya CNC. Ya, ini neraca per 31 Desember tahun 2009. Nah, ini sisi kiri kita sebut dengan aktiva, sisi kanan kita sebut dengan pasiva. Nah, ini aktiva ini adalah aset perusahaan ya. Aset perusahaan itu nanti dibagi dua ya, ada namanya aktiva lancar, ada namanya aktiva tetap ya. Nah, ini isi dari aktiva lancar ya, current asset ya, ada kas, ada efek, ada piutang, ada persediaan. Nah, inilah yang kita sebut dengan aktiva lancar sebagai modal kerjanya ya. Dan ini adalah aktiva tetap ya. Kenapa dia disebut dengan aktiva lancar? Apabila dia bisa menjadi uang dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya kalau kita ubah ini menjadi cash ya, apakah itu efek ini surat berharga ya, dan piutang ya, itu dia bisa kita convert menjadi cash dalam waktu kurang dari 1 tahun ya, termasuk dengan persediaan. Nah, aktiva tetap ya, itu dia kita kenal dengan yang tidak liquid, artinya dia tidak bisa cepat menjadi uang ya, dia paling tidak lebih dari 1 tahun ya, biasanya dia sulit untuk dijadikan uang segera. Itu contohnya mesin, bangunan ya, tanah, intangible. Nah, intangible ini adalah aset-aset yang seperti hak paten ya, royalti dan sebagainya ya. Nah, ini yang kita kenal dengan namanya aktiva tetap. Nah, kalau pasiva ini adalah hutang ya, ada hutang lancar, hutang perniagaan, hutang wesel, dan hutang pajak ya. Nah, ini yang kita kenal dengan hutang lancar, artinya dia bisa dipenuhi ya, atau bisa kita lunasi dalam tempo kurang dari 1 tahun. Nah, ada hutang jangka panjang, nah ini biasanya lebih dari 1 tahun ya, dan ini contohnya seperti obligasi ya. Nah, yang di bawahnya ini adalah modal sendiri ya. Itu bisa dari modal saham, ada agio saham, ada laba ditahan ya, dan ada jumlah utang dan modal sendiri di sini. Nah, ini kita lihat jumlahnya adalah 3.000 ya, balance. Nah, ini contoh dari yang mana yang kita sebut dengan aktiva lancar ya di sini, dan ini adalah hutang lancar. Nah, untuk working capital itu kita bermainnya di sini ya, di antara aktiva lancar dan hutang lancar. Kalau kita melihat dari neraca perusahaan, kita lihat sisi ini ya dan sisi ininya. Bagaimana komposisinya, besarannya aktiva lancar ataukah besar dari hutangnya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti jumlah aktiva lancarnya lebih besar daripada hutang lancarnya. 1.400 dibanding 560. Dan ini berarti perusahaannya liquid ya, artinya benar-benar sehat ya. Nah, ini tadi kita sudah lihat ya, kenapa harus ada modal kerja, itu karena ketidaksempurnaan pasar. Nah, ini kita lihat jenis-jenis modal kerja tadi ya, yang saya teruskan tadi ya. Modal kerja permanen yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Jadi dia biasanya adalah minimum cash yang harus ada di perusahaan itu. Jangan sampai dengan tidak adanya uang kas ya, itu perusahaan nanti tidak bisa berjalan. Nah, ini makanya disebut dengan modal kerja permanen ya. Itu dia dibagi lagi ya, ada namanya modal kerja primer ya, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Jadi ini yang paling utama sekali, primer ya. Jadi minimum dia harus ada angka untuk modal dia sebesar itu ya. Nah, kalau yang modal kerja normal itu adalah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi normal. Jadi kalau misalnya di perusahaan pabrik, mereka ada minimum cash yang harus mereka sediakan, atau minimum modal kerja ya, baik itu bahan baku, upah buruh ya, dan factory overhead ya, biaya-biaya bahan overheadnya. Nah, itu harus ada karena itu adalah standar minimal modal mereka ya.
Nah, kalau yang disebut dengan modal kerja variabel ya, itu adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, ini biasanya eh, ada macam-macam ya. Ada yang disebut dengan modal kerja musiman ya. Jadi modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Nah, ini biasanya tergantung dari musim ya, apakah itu musim penghujan ataukah musim kemarau. Nah, itu biasanya berbeda-beda. Biaya yang dikeluarkan untuk musim penghujan berapa, biaya yang dikeluarkan untuk musim kemarau berapa. Nah, ini disebut dengan musim ya. Nah, kalau yang disebut dengan modal kerja siklis, itu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Jadi nah, ada naik, ada turun. Jadi siklus ya, tergantung siklusnya. Ya. Nah, kalau yang disebut dengan modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Ya, jadi misalnya lagi ada bencana seperti sekarang ini ya, COVID-19 ya, ataupun ada mogok kerja ya, karena demo yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu dia biasanya membuat suatu modal yang harus benar-benar darurat dibutuhkan. Faktor yang mempengaruhi modal kerja ya, itu ada untuk yang aktiva lancar ya. Pertama adalah karakteristik bisnis ya. Artinya kalau perusahaan ingin memiliki modal kerja yang bagus ya, aktiva lancar yang baik ya. Pertama bisnisnya juga dulu harus kita lihat ya. Karena antara perusahaan satu dengan lain itu mungkin tidak akan sama ya. Ada perusahaan yang dari sisi karakteristiknya susah untuk mendapatkan uang cash yang cepat ya. Ada perusahaan yang cepat mendapatkan uang cash. Nah, itu kita bisa lihat, kita ambil contoh misalnya kayak retail ya, penjualan retail ya, itu penjualan yang biasanya kita lihat sehari-hari ya. Nah, seperti Indomaret, Alfamart. Nah, itu penjualan yang modal kerja dari sisi cash-nya cepat berputar karena customer membeli kemudian langsung mendapatkan uang pada saat itu juga. Nah, ini akan berbeda sekali dengan perusahaan, misalnya saya ambil contoh perusahaan kimia atau chemical. Nah, mereka menjual produknya, tapi tidak serta-merta mereka akan mendapatkan uang segera. Mungkin ada tempo yang harus dia uh, terapkan ke dalam tagihan dia ke customer dia. Ya bisa dalam waktu 1 bulan, 2 bulan. Nah, ini semuanya adalah bisnis karakteristik ya. Jadi tidak sama ya antara satu perusahaan dengan lainnya. Ukuran perusahaan juga mempengaruhi ya. Makin besar perusahaan tentu modal kerjanya juga harus besar ya karena dia akan berpengaruh terhadap ini semua ya. Juga aktivitas perusahaannya ya, makin perusahaannya makin bergerak cepat ya. Ya, misalnya kita ambil contoh perusahaan-perusahaan farmasi ya, atau kita kenal dengan MCG ya, itu customer good ya. Perusahaan customer good itu mereka aktivitasnya harus cepat karena produknya harus bergerak dengan cepat untuk menjangkau konsumennya ya. Nah, beda dengan perusahaan yang slow moving ya, artinya produknya tidak perlu terlalu cepat tapi dalam waktu yang lambat mereka bisa berikan kepada customernya ya. Bisa kalian cari-cari ya jenis-jenis perusahaan seperti itu apa aja ya. Nah, stabilitas penjualan. Nah, ada perusahaan yang penjualannya kadang naik, kadang-kadang turun, ada yang stabil. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari sisi cash flow perusahaan. Ya, makin stabil dia, berarti uang cashnya juga nanti akan makin lancar. Ya, ini dari sisi aktiva lancar. Nah, bagaimana dari sisi hutang? Ya, ini juga akan mempengaruhi. Ya, nah faktornya ada yang eksternal dari luar. Ya, jadi kalau industri ya itu cenderung memiliki hutang lancar yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka membutuhkan modal yang lumayan besar untuk membiayai aktivitas pabriknya. Ya, ya kita ambil contoh kayak pabrik-pabrik besar ya seperti baja, Krakatau Steel ya ataupun pabrik-pabrik kimia. Itu mereka memang membutuhkan lumayan hutang ya. Itu hutang itu mereka pakai untuk bagaimana mereka melakukan ekspansi produk ataupun membeli barang-barang modal ya seperti mesin-mesin yang besar. Nah, itu paling tidak mereka harus membutuhkan hutang di sini. Nah, bagaimana dari sisi internal kebijakan manajemen ya. Itu manajemen mempunyai pilihan ya. Apakah dia menggunakan hutang lancar yang tinggi atau yang rendah ya. Jika fleksibilitas manajemen cukup tinggi, manajemen akan menggunakan hutang lancar yang lebih kecil. Tentu saja ya, karena makin besar hutangnya, ya itu juga akan makin
sulit nanti karena dia harus menanggung yang namanya beban bunga tadi, interest. Ya. Nah, ini adalah strategi dari modal kerja, ya. Ada yang namanya konservatif, ya. Jadi di sini maksudnya adalah investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen, ya, serta sebagian aktiva lancar yang berfluktuasi dengan utang jangka panjang atau modal sendiri. Jadi dia ini konservatif, ya, artinya dia tidak terlalu spekulasi, ya. Jadi di sini sebagian besar itu mereka melakukan investasi, ya, terhadap aset-asetnya, ya, baik yang tetap ataupun yang lancar. Itu mereka harus melihat apakah ini nanti akan pengaruh nggak dengan hutang mereka, ya, dengan modal mereka. Nah, kalau yang matching, itu artinya antara investasi dia dengan dana yang dia akan dapatkan itu paling tidak hampir sama, ya. Artinya tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil, ya. Di sini mereka melakukan investasi, ya, itu dibiayai dengan sumber dana jangka panjang, ya, modal atau modal sendiri. Nah, jadi karena sumber dana jangka panjang itu biasanya bunga yang diterapkan tidak terlalu besar dan tidak terlalu mempengaruhi cash flow perusahaan tersebut. Nah, beda dengan yang agresif, ya. Jadi kalau modal kerjanya agresif ini dia biasanya pendekatannya itu ada kebutuhan tertentu, ya. Jadi dengan proporsi utang jangka pendek yang lebih besar, ya. Jadi dia berusaha mendapatkan hutang tapi nilainya lumayan besar, ya. Nah, aktiva tetap dan sebagian aktiva lancar permanen dipenuhi dengan utang jangka panjang. Nah, khusus yang untuk tetapnya yang dengan utang jangka panjang, ya. Tetapi sebagian aktiva lancar permanen dan aktiva lancar variabel dipenuhi dengan utang jangka pendek. Nah, ini artinya hal-hal yang misalnya utang aktiva lancar yang permanen, ya, kita ambil contoh misalnya surat-surat berharga atau saham, ya. Nah, itu dia beli dengan menggunakan hutang jangka pendek, ya. Nah, nanti dia akan coba atur bagaimana posisi ini akan bisa mendapatkan dana segar cepat, tapi juga dia tidak terlalu terpengaruh dengan hutang dia. Nah, makanya di sini perlunya kemampuan bagaimana mengatur cash flow, ya. Nah, ini kita lihat perbedaannya, ya, dari sisi gambarnya nih. Ini penempatan konservatif, ya. Ya. Kita lihat di sini, ya, ini aktiva tetap, ya, itu dibiayai dengan hutang jangka panjang. Ya, artinya di sini kalau konservatif itu hati-hati. Pembelian barang aktiva tetap dia, entah dia mesin, surat tanah-tanah dan bangunan, ya, itu dengan hutang jangka panjang. Nah, khusus untuk utang jangka pendek, ya, itu dia untuk membiayai aktiva lancar permanen dia, ya. Artinya dia mungkin ada aktiva lancar yang memang tidak naik turun, ya. Kita ambil contoh misalnya persediaan barang dagang dia. Nah, di sini dia aktiva lancarnya berfluktuasi, ya, tapi permanen sifatnya. Nah, ini dibiayai dengan utang jangka pendek. Ya, ini yang konservatif, ya. Nah, bagaimana dengan yang satu lagi, ya, matching tadi, ya. Di sini kita lihat, ya, aktiva tetap dibiayai dengan utang jangka panjang, ya. Kemudian aktiva lancar permanen, ya, itu dengan utang jangka pendek. Ini hampir sama tadi dengan yang tadi, ya. Ini aktiva lancarnya berfluktuasi, ya. Nah, kalau pendekatan agresif, ya, ini sama, ya. Cuma dia di sini hampir sebagian besar aktiva lancar permanennya itu dibiayai dengan utang jangka pendek, ya. Itu adalah contohnya, ya. Nah, sekarang kita coba lihat secara kuantitatif, ya, secara hitung-hitungan. Nah, perusahaan itu kadang-kadang menghitung yang namanya siklus kas atau kita sebut dengan cash conversion cycle. Nah, ini biasanya perusahaan memakai rumus ini, ya, itu ingin melihat, ya, seberapa besar ini dia uang kas yang ada di perusahaan dia. Nah, jadi siklus cash, ya, itu adalah perjalanan kas mulai dari kas dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan sampai kas kembali lagi setelah piutang dibayarkan, ya. Jadi uangnya keluar, kemudian bagaimana uang itu nanti bisa masuk lagi ke perusahaan. Nah, ini jadi kita ambil rumusnya, ya. Siklus kas itu adalah periode pengumpulan piutang ditambah periode persediaan, ya, dikurangi periode pembayaran utang, ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana prosesnya.
Nah, ini bagaimana kita memonitor modal kerja ya. Jadi setelah melakukan perencanaan modal kerja, manajer keuangan perlu memonitor kondisi modal kerja perusahaan secara terus-menerus ya. Ya, kenapa? Karena kalau kita tidak lakukan ini ya, kita takutnya nanti akan defisit ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi bahwa akan berpengaruh terhadap aktivitas normal perusahaan. Karena kalau defisit berarti perusahaan nanti kekurangan uang. Dan ini juga akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan itu bisa bergerak ya. Anggap saja kita misalnya kita kekurangan darah ya, karena uang atau cash itu adalah urat nadi dari suatu perusahaan. Nah, ada indikator ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana perusahaan itu liquid atau modal kerjanya itu bagaimana ya. Nah, itu pertama lihat dari pelunasan piutang ya. Jadi kalau pelunasan piutangnya makin lambat ya, artinya piutang dagangnya dari sisi umur piutang itu tinggi ya. Dan di sini meningkat ya. Nah, itu berarti cash-nya akan kecil ya. Dan ini yang harus diperhatikan ya. Nah, juga kalau misalnya aliran kas masuk operasional yang menurun, artinya penjualan itu tidak mendapatkan uang segera ya. Dari sisi ini makin kelihatan ya, ada hal-hal yang menurun atau decrease dari sisi income-nya. Nah, atau persediaannya yang makin menumpuk, artinya barangnya tidak banyak terjual di gudang. Nah, ini yang berbahaya karena makin lama barang menumpuk di gudang itu ada cost yang harus ditanggung. Nah, ini juga akan mempengaruhi dari keuangan atau profitabilitas dari perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari rasio lancar ya, ini kita hitung dari aktiva lancar dibagi dengan utang lancar yang makin kecil ya, berarti utang lancarnya makin membengkak. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini jadi cara dari memonitornya ya. Nah, jadi setelah permasalahan modal kerja terdeteksi, manajer keuangan bisa melakukan beberapa langkah ya. Pertama, mengendalikan tingkat persediaan. Artinya, usahakan barang yang ada di gudang harus segera keluar. Ya, dalam hal ini harus segera terjual. Ya, karena makin lama dia menumpuk, berarti di sini akan melihat dari sisi cash flow akan memburuk. Ya. Nah, yang kedua adalah mengendalikan investasi pada piutang. Nah, kita harus segera menagih tagihan kita kepada customer kita. Ya. Karena kalau tidak ditagih, itu akan berat bagi perusahaan untuk mendapatkan cash flow ya. Makanya usahakan visit kepada customer ataukah kita harus sering-sering menelpon customer call ya untuk segera mereka membayar piutangnya ya. Ataupun kalau misalnya sampai tidak bisa tertagih ya paling tidak cara yang paling ampuh adalah kita harus menggunakan pihak ketiga, dalam hal ini debt collector ya. Mereka lah yang akan melakukan penagihan tersebut ya. Dan ini nanti ujung-ujungnya bisa lari ke ranah hukum. Makanya banyak terjadi yang namanya tagihan macet ya. Nah, ini mereka menggunakan pihak ketiga untuk melakukan ini semua ya. Nah, yang ketiga adalah mengurangi atau mengendalikan aliran kas keluar. Nah, artinya kita harus melakukan yang namanya cost reduction ya. Artinya jangan terlalu membuat uang keluar itu sering ya. Dan di sini harus ada pengendalian dari sisi ini. Nah, untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan menangani permasalahan likuiditas ya yang mendadak timbul ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh manajer keuangan ya. Membuka perjanjian khusus dengan bank agar bisa memperoleh pinjaman jika ada situasi likuiditas yang mendadaknya. Jadi kita harus ada relationship dengan bank ya. Ada bank-bank yang memang tertentu ya, bisa memberikan semacam uang cash apabila perusahaannya pada saat itu agak dalam tanda kutip goyang ya. Nah, ini harus dijaga dari awal ya, karena dengan adanya itu semua bank akan bisa membackup bila terjadi sesuatu. Nah, atau ada istilahnya membuka pinjaman line of credit dengan pihak bank. Artinya ada bank-bank yang memang pada saat awal sudah bekerja sama dengan kita dan dia mengantisipasi hal-hal tersebut apabila terjadi kekurangan modal ya. Atau manajer keuangan bisa membuka akses ke pasar keuangan ya. Kan seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ada namanya pasar modal ya. Di situ kita bisa mendapatkan dana segar dari pasar modal dan itu bisa dipakai untuk modal usaha perusahaan. Nah, kalau dia bisa memegang surat berharga jangka pendek yang liquid itu akan lebih baik ya, karena
surat berharga seperti saham, ya itu bisa kita jual dan itu bisa mendapatkan uang dalam waktu yang cepat, ya. Atau ada lagi namanya dengan anjak piutang atau menjual piutang. Nah, ini biasanya kita memiliki tagihan, kemudian itu bisa kita jadikan jaminan untuk mendapatkan uang dari bank, ya, atau dari lembaga-lembaga lain, ya, yang bisa menggunakan piutang kita sebagai jaminan. Nah, hal-hal itu sebenarnya masih bisa ada tambahan-tambahannya lagi, ya. Jadi di sini ada istilahnya protective liquidity, ya. Jadi kita kalau ada hal-hal seperti itu kita harus menjaganya jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana dari sisi perhitungan, ya, perhitungan dari cash flow atau working capital ini, ya. Nah, ini ada istilahnya namanya metode keterikatan modal kerja. Nah, di sini saya ambil contoh, ya. Ini ada PD Anugrah. Ini memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Nah, di sini ada modal kerja dia, lama barang disimpan di gudang, ya, dia hitung 6 hari. Kemudian lama pengumpulan piutang, jadi dia bisa menagih ke orang, ya, ke customer dia 14 hari. Nah, berarti di sini dalam 20 hari, ya, paling tidak dia harus bisa mendapatkan modal kerja dia, nah, ya, yang disebut dengan working capital tadi. Nah, PD Anugrah ini ada pengeluaran dia untuk biaya dia per hari, ya. Nah, tiap harinya. Nah, ini ada pembelian barang dagang 1 juta, upah karyawan 100.000, ya. Biaya administrasi dan umum 15.000, biaya penjualan 35.000. Total pengeluaran kas tiap hari 1.150.000. Nah, dia harus punya uang cash, ya, minimal sehari 250.000. Maka jumlah modal kerja yang dibutuhkan dia, ya. Nah, ini kita lihat periode terikatnya modal kerja tadi 20 hari, ya. Nah, dikalikan pengeluaran kas setiap hari, ya, 1.150.000, ya. Ditambah minimal kas yang harus dia punya 250.000. Nah, berarti dia harus memiliki modal kerja, ya, sebesar 23.250.000. Nah, ini yang harus dia pegang uangnya sebesar ini, ya. Supaya dia bisa mengcover aktivitas dia selama 20 hari, ya. Karena hitungan dia tadi, ya, barang yang di gudang 6 hari dan tagihan dia bisa ditarik 14 hari. Nah, jadi dia paling tidak si PD Anugrah tadi dia harus memiliki yang namanya modal kerja 23.250.000, ya. Ini kita lihat dari sisi ini, ya. Nah, kemudian contoh lain, ya. Ini namanya Mantap Kuat Company, ya. Jadi perusahaan juga, ya. Ini adalah perusahaan yang memproduksi wajan teflon. Setiap harinya perusahaan sanggup memproduksi sebanyak 65 unit wajan teflon. Dalam 1 bulan kerja, perusahaan memiliki hari kerja sebanyak 25 hari. Berikut adalah biaya-biaya yang dibebankan, ya. Ini bahan baku 12.000 per unit, bahan pembantu 7.000 per unit, ya. Tenaga kerja langsung 9.000 per unit, BOP, ya, 550.000 per bulan, ya. BOP ini biaya operasional, ya, kita anggap, ya. Kemudian biaya penjualan 1.700.000 per bulan. Nah, kemudian perusahaan ini Mantap Kuat Company membeli bahan baku dan bahan pembantu untuk produksi dengan memberikan uang muka kepada pemasok 4 kali 24 jam sebelum barang diterima. Nah, jadi dia beli bahan baku, ya. Beli bahan baku tadi, ya, untuk produk dia, tapi dia harus membayar DP, ya, kepada suppliernya, ya, 4 hari sebelum barang diterima. Nah, sedangkan waktu yang diperlukan untuk proses produksi, nah, jadi dari bahan baku tadi yang dia produksi itu adalah 3 hari, ya. Nah, jadi untuk bikin wajan teflon tadi, ya, nah, wajan yang sudah jadi tersebut disimpan dalam gudang selama 4 hari. Jadi dia begitu jadi dia tidak langsung dijual, tapi disimpan dulu di gudang 4 hari. Nah, ada penjualannya juga dilakukan secara kredit. Nah, ini dilakukan selama 5 hari. Jadi tempo yang diberikan ke customer 5 hari. Nah,
perusahaan menetapkan kas minimum sebesar 500.000. Nah, ini data-data dari perusahaan Mantap Company. Nah, kita disuruh menghitung berapa modal kerja yang harus dipegang oleh perusahaan ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita hitung dulu hari kerjanya tadi. Ya, pertama pembayaran di muka tadi 4 hari. Jadi dia harus bayar DP ke supplier dia 4 hari. Kemudian dia melakukan produksi untuk membuat wajan tadi 3 hari. Ya. Kemudian dia menyimpan, jadi setelah dia diproduksi tidak langsung dijual, tapi disimpan di gudang 4 hari. Nah, kemudian dia melakukan tagihan kepada customer dia, ya, itu adalah 5 hari. Ya. Jadi total dia memperoleh kembali uang dia, modal kerja dia itu adalah 16 hari. Jadi ini yang disebut dengan periode keterikatan modal kerja. Nah, sekarang tadi kita menghitung bahan baku. Nah, sekarang kita menghitung tenaga kerja langsungnya atau overhead-nya. Ya. Nah, ini adalah buruh-buruhnya yang kita hitung. Nah, produksi itu 3 hari, penyimpanan 4 hari, ya. Kemudian penjualan kredit 5 hari. Nah, ini periode keterikatannya ya untuk tenaga kerja langsung ya, itu adalah 12 hari ya. Kalau bahan baku 16 ya, berarti kalau tenaga kerja 12 hari ya. Nah, ini kita coba hitung gimana kita mau membutuhkan uang kasnya per hari. Ya, kita lihat tadi bahan baku nilainya adalah 12.000. Nah, ini unit yang diproduksi adalah 65 unit ya. Berarti 12.000 dikali 65 adalah 780.000. Kemudian biaya bahan pembantu ya. Itu adalah 7.000 ya dikalikan 65 unit ya. Berarti 455.000. Biaya tenaga kerja langsung 9.000 untuk 65 unit ya. Totalnya adalah 585.000. Biaya overhead pabrik 550.000 dikali 25 hari, 550.000 dibagi 25 ya, karena kita menghitungnya per unit ya. Berarti di sini adalah 22.000 per unit. Kemudian biaya penjualan 1.700.000 untuk 25 hari. Jadi 1.700.000 dibagi 25 sama dengan 68.000. Nah, ini kita totalkan ya, ini adalah jumlah kebutuhan kas per hari ya. Jumlahnya adalah 1.910.000. Nah, kemudian kita hitung kebutuhan modal kerja kita. Nah, dari biaya bahan baku ya, kita lihat hitungannya. Ini adalah kasnya 16 hari ya periodenya. Ingat hitungan yang di atas tadi untuk bahan baku dan bahan pembantu itu adalah 16 hari. Kemudian untuk tenaga kerja langsung dan overhead ya dan pemasaran itu kita hitungnya 12 hari. Nah, jadi ini nanti dibagi. Ya, jadi biaya bahan baku 780.000 dibagi 16 hari, dikalikan 16 hari ya, 12.480.000 ya. Kemudian bahan pembantu dikalikan 16 hari ya, 455.000 yang dari sini tadi dikalikan 16, jumlahnya adalah 7.280.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsung ya, itu 585.000 ya per harinya, dikalikan 12 hari ya. Jadi untuk 12 hari kerja 7.020.000. Biaya overhead pabrik ya 22.000 kali 12 264.000. Kemudian biaya pemasaran 68.000 kali 12 816.000. Total biaya adalah 27.860.000. Nah, ini kas minimum dia adalah 500.000. Berarti kebutuhan modal kerja dia ya untuk Mantap Kuat Company ini adalah 28.360.000. Nah, jadi ini perhitungan kalau dia mau melakukan produksi ya. Jadi dia harus menyediakan uang segini nih, 28 juta ya untuk memproduksi 65 unit wajan tadi ya. 65 unit wajan teflon ya. Nah, ini yang itulah perhitungannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan perputaran modal kerja. Nah, jadi ini adalah posisi kas, piutang, dan persediaan PT Melati Jaya. Nah, ini kita lihat kasnya 200.000 tahun 2014, kemudian di 2015 400.000. Piutangnya di 2014 500.000, di tahun 2015 600.000. Persediaan di tahun 2014 700.000, di 2015 800.000. Nah, data yang ada adalah penjualan pada tahun 2015 adalah 20 juta. Hitung perputaran modal kerja pada tahun 2013. Nah, jadi kita coba disuruh menghitung ya. Nah, juga di sini kita lihat ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana caranya ya.
Pertama adalah menghitung perputaran elemen pembentuk modal kerja. Nah, berarti kita hitung perputaran kasnya dulu ya. Di sini adalah penjualan dibagi rata-rata kas ya. Nah, ingat penjualan tahun 2015 adalah 20 juta. Nah, kita sekarang menghitung rata-rata uang kasnya ya. Di sini adalah 200.000 ditambah 400.000. Dari mana angkanya? Ya, kita lihat di sini. 200 ditambah 400.000. Nah, rata-ratanya dibagi dua ya. Hasilnya adalah 300. Nah, 20 juta dibagi 300 berarti hasilnya adalah 66,67 atau kita bulatkan menjadi 67 kali. Jadi perputaran uang kasnya adalah 67 kali. Nah, bagaimana kita hitung perputaran piutang? Nah, piutang itu penjualan dibagi rata-rata piutang ya. Penjualan tetap 20 juta, rata-rata piutang adalah 500 ditambah 600.000. Angkanya dari mana? Ini kita lihat di atas ya, perputaran piutang di sini 2014 500, 2015 600.000. Nah, ini dibagi dua. Hasilnya adalah 550.000. Nah, ini dibagi ya. 20 juta dibagi 550.000. Hasilnya adalah 36,36. Nah, ini kita bulatkan ke terendah, berarti 36 kali perputaran piutangnya. Nah, perputaran persediaan sama ya. Jadi penjualan dibagi rata-rata persediaan. Hasilnya adalah 20 juta dibagi 750.000 dan dapatlah 27 kali. Nah, itu yang kita dapat. Nah, langkah berikutnya kita adalah menghitung periode terikatnya elemen-elemen modal kerja. Ya, jadi kita hitung 1 tahun itu 360 hari ya. Nah, berarti kas ya 360 dibagi 66,67 yang angka tadi yang di atas ya. Itu berarti dalam hasilnya adalah 5,4 hari ya. Kemudian piutang 360 dibagi 36 ya, 36 dari atas ya. Hasilnya adalah 9,9 hari. Persediaan ya 360 dibagi 26,67 hasilnya adalah 13,5 hari. Nah, ini kalau dijumlahkan adalah 28,8 hari atau kita bulatkan menjadi 29 hari. Nah, berarti dia dalam waktu 29 hari ya kita akan mendapatkan modal kerja kita kembali. Ya, artinya uang kita akan balik. Ya, di sini itu dapatnya ya. Baik, saya rasa materi ini sudah saya kemukakan ya untuk modal kerja ya. Seperti biasa nanti akan ada pertanyaan di kolom diskusi, silakan kalian jawab ya. Dan untuk soal latihan seperti biasa kerjakan di e-learning. Saya rasa itu saja, mudah-mudahan bisa kalian pahami ya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di WA group. Itu saja semuanya. Terima kasih.